Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam guru penggerak, salam dan bahagia. Saya Alvan Halim, Sarjana Pendidikan Sekolah Dasar CGP Angkatan 11 Kabupaten Jombang, berasal dari SD Negeri Ketapang Kuning. Salam takdim teruntuk Ibu Eni Yuliati selaku fasilitator dan Ibu Rizka Wahyu Hidayati selaku pengajar praktik. Perkenankan saya akan memaparkan jurnal refleksi Dwi Mingguan modul 3.3, yaitu pengelolaan program yang berdampak positif bagi murid. Model refleksi yang saya gunakan adalah 4F, yaitu yang pertama facts, yaitu peristiwa, 2 feeling atau perasaan, 3 finding atau pembelajaran, dan yang keempat future atau penerapan. Fact, peristiwa. Saya mulai mempelajari modul 3.3 tentang pengelolaan program yang berdampak positif bagi murid secara daring di LMS dengan alur merdeka, yaitu mulai dari diri, eksplorasi konsep, ruang kolaborasi, demonstrasi kontekstual, elaborasi pemahaman, koneksi antar materi, dan aksi nyata. Pada tanggal 5 November 2024, saya mulai masuk ke tahap mulai dari diri. Pada tahap ini, saya menjawab pertanyaan yang bertujuan untuk melakukan refleksi terhadap pengalaman belajar saya di masa lalu untuk menyimpulkan apa yang dimaksud dengan program yang berdampak pada murid. Kegiatan dilanjutkan pada eksplorasi konsep. Di sini saya dapat mengkonstruksi pemahaman mengenai kepemimpinan murid, student agency, dan kaitannya dengan profil pelajar Pancasila, suara atau voice, pilihan atau choice, dan kepemilikan atau ownership murid dalam konsep kepemimpinan murid. Lingkungan yang mendukung tumbuh kembangnya kepemimpinan murid, dan pentingnya melibatkan komunitas untuk mendukung tumbuhnya kepemimpinan murid. Selanjutnya saya berdiskusi di ruang kolaborasi yang dipimpin oleh fasilitator Ibu Eni Yuliati dan didampingi oleh pengajar praktik Ibu Rizka Wahyu Hidayati dan Bapak Ahmad Uzlul Rozi. Pada sesi kolaborasi diskusi, kami satu kelompok mendiskusikan program-program kegiatan sekolah yang mempromosikan suara, pilihan, dan kepemilikan murid. Dan pada sesi kolaborasi presentasi, kami setiap kelompok diberi kesempatan untuk mempresentasikan hasil diskusi kelompok tentang pengelolaan program yang berdampak positif bagi murid. Pengalaman mengikuti ruang kolaborasi dan diskusi kelompok tentang pengelolaan yang berdampak positif bagi murid memberikan beberapa wawasan penting, yaitu bahwa kolaborasi antar guru dapat meningkatkan kreativitas dalam merancang program. Pemahaman akan kebutuhan spesifik murid sangat penting untuk menciptakan program yang relevan, serta keterlibatan murid dalam perencanaan program membuat murid lebih termotivasi dan bertanggung jawab dalam proses belajar. Selain itu, evaluasi berkala perlu dilakukan untuk memastikan program terus memberikan dampak positif dan sesuai dengan perkembangan murid. Dalam ruang kolaborasi, saya memperoleh wawasan lebih dalam tentang pentingnya pengelolaan program yang berdampak positif bagi murid, yaitu bahwa program harus dirancang berdasarkan kebutuhan murid, melibatkan murid secara aktif dalam prosesnya, dan terus dievaluasi agar dapat memberikan dampak yang berkelanjutan serta mendorong perkembangan murid secara optimal. Dalam menerapkan pembelajaran mengenai pengelolaan program yang berdampak positif bagi murid, beberapa hambatan yang mungkin dihadapi meliputi kurangnya dukungan dari pihak sekolah atau orang tua, keterbatasan sumber daya dan waktu untuk mengelola program secara efektif, serta kesulitan dalam menyesuaikan program secara efektif, serta kesulitan dalam menyesuaikan program dengan kebutuhan murid yang beragam.
Selain itu, tantangan yang muncul dalam menjaga konsistensi implementasi program agar dampaknya dapat berkelanjutan dan merata bagi semua murid. Solusi yang dapat dilakukan untuk mengatasi hambatan dalam pengelolaan program yang berdampak positif bagi murid antara lain adalah meningkatkan komunikasi dan kerjasama antar guru, orang tua, dan pihak sekolah untuk mendapatkan dukungan lebih luas, mengoptimalkan penggunaan sumber daya yang tersedia dengan kreativitas dan kolaborasi, serta melakukan pelatihan untuk meningkatkan keterampilan guru dalam menyesuaikan program dengan kebutuhan beragam murid. Selain itu, menetapkan evaluasi berkala dapat membantu memastikan program berjalan konsisten dan efektif, serta memungkinkan penyesuaian yang diperlukan agar program tetap relevan dan bermanfaat bagi semua murid. Demonstrasi kontekstual. Pada kegiatan ini, CGP memanfaatkan ide-ide yang telah didiskusikan dalam tahap ruang kolaborasi untuk menyusun rumusan prakarsa perubahan bagi sekolah ibu bapak sendiri. Kemudian menggunakan kerangka manajemen perubahan Bagja yang telah dipelajari di modul-modul sebelumnya dengan menyusun pertanyaan dan langkah-langkah apa yang harus dilakukan dalam setiap tahapan Bagja tersebut. Elaborasi pemahaman. Pada kegiatan ini, CGP melakukan diskusi dan penguatan pemahaman materi secara virtual dengan instruktur. Koneksi antar materi. Pada kegiatan ini, CGP diminta untuk membuat kesimpulan dan mengoneksikan atau mengaitkan materi yang ada di dalam modul 3.3 ini dengan materi-materi pada modul-modul sebelumnya. Aksi nyata. Pada kegiatan ini, CGP menjalankan tahapan B, buat pertanyaan, dan A, ambil pelajaran, berdasarkan model prakarsa perubahan Bagja yang telah dibuat sebelumnya pada tahapan demonstrasi kontekstual dalam sebuah aksi nyata, serta membuat dokumentasi pelaksanaan tahapan yang telah dijalankan tersebut. Feeling, perasaan. Perasaan yang saya rasakan meliputi tanggung jawab dan kepedulian untuk memberikan yang terbaik bagi perkembangan murid. Antusiasme dalam merancang dan menjalankan program yang bermanfaat, serta kebanggaan ketika program dapat berjalan efektif dan memberikan dampak positif bagi murid. Namun, ada juga perasaan cemas dan khawatir jika program menghadapi hambatan atau tidak mencapai hasil yang diharapkan, serta rasa tertantang untuk terus berinovasi dan mencari solusi demi keberhasilan dan ketercapaian program tersebut. Finding, pembelajaran. Setelah mempelajari modul 3.3 tentang pengelolaan program yang berdampak positif bagi murid, saya memetik beberapa pelajaran penting, yaitu bahwa program yang efektif harus didasarkan pada pemahaman mendalam terhadap kebutuhan dan karakteristik murid, serta pentingnya kolaborasi antara guru, murid, dan pihak lain yang terlibat untuk mencapai hasil yang optimal. Selain itu, saya belajar bahwa evaluasi berkala sangat diperlukan untuk memastikan program tetap relevan dan berdampak positif secara berkelanjutan, serta bahwa fleksibilitas dalam menghadapi hambatan dan penyesuaian program sesuai perkembangan murid sangat berperan dalam keberhasilan program tersebut. Future, penerapan. Setelah mempelajari modul 3.3 tentang pengelolaan program yang berdampak positif bagi murid, langkah awal yang akan saya terapkan adalah melakukan analisis kebutuhan murid untuk memastikan program yang dirancang relevan dengan kondisi dan karakteristik mereka. Selanjutnya, saya akan membangun kolaborasi dengan rekan guru dan melibatkan murid dalam perencanaan agar program dapat diterima dengan baik dan mendorong partisipasi aktif mereka. Selain itu, saya akan merencanakan evaluasi berkala untuk memantau perkembangan dan dampak program secara kontinu, serta setiap melakukan penyesuaian jika diperlukan. Alhamdulillah, semoga bermanfaat. Tergerak,
bergerak, dan menggerakkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.